Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan sampah ini di negara kita, khususnya di kampung-kampung kita ini kan selalu berkembang terus ya. Jumlahnya itu bertambah dan bertambah terus. Oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan di dalam pengelolaan sampah, khususnya di dalam mengolah sampah di rumah tangga masing-masing. Jadi tidak semuanya sampah harus dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara maupun akhir, tetapi masyarakat itu bisa mengolah sampah di rumah masing-masing sehingga bisa mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, saya sendiri sudah melakukan beberapa kali penelitian, dan hasil penelitian itu nanti akan saya buat sebuah teknologi, dan teknologi ini bisa diterapkan oleh masyarakat di tingkat keluarga gitu. Dan teknologi ini sangat mudah dan murah, bisa diaplikasikan oleh seluruh warga. Yang penting warga itu ada niat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sebagai gambaran umum bahwa teknologi yang saya buat ini itu bisa running atau berjalan sampai dengan 1,5–2 tahun gitu, tanpa dilakukan pembongkaran. Jadi setelah 1,5 tahun atau 2 tahun baru nanti kita bongkar sampahnya itu. Dan sampah yang tersisa itu sangat sedikit sekali, hanya terjadi pemadatan sehingga prosesnya itu tidak bisa berjalan begitu. Itu kira-kira pengantar dari saya. Kemudian perkenalkan, nama saya Nur Jazuli, saya sebagai staf pengajar di bagian kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, dan sekaligus saya sebagai warga masyarakat sini yang mencoba menginisiasi bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitar saya ini mau berpartisipasi untuk mengaplikasikan teknologi pembuatan kompos cair atau sampah menjadi kompos cair ini untuk berpartisipasi di dalam kehidupan sehari pada masyarakat ya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini saya sendiri sudah mengaplikasikan kurang lebih hampir 3–4 tahun ya, di rumah saya. Kemudian beberapa warga sudah ada yang mengikuti dan pernah kami lakukan istilahnya pemberdayaan, tapi ya tidak semua warga melaksanakan, ada sebagian yang belum melaksanakan. Dan nanti kita akan keliling ke warga sekitar untuk melihat bagaimana mereka sudah mengaplikasikan teknologi ini dalam pembuatan kompos cair ini. Baik, selanjutnya akan saya peragakan atau jelaskan bagaimana cara pembuatan namanya unit komposter ini namanya. Jadi ini sebenarnya ini ada tong ya. Tong ini adalah bekas dari kaporit ya yang digunakan oleh PDAM. Tetapi kami beli di pasar bebas ini, gampangannya pasar loak. Ya kalau harga kira-kira tong ini 100.000 kira-kira harganya itu 100.000. Nah, tong ini nanti kita buat 2 kompartemen, ada bagian atas, ada bagian bawah. Kemudian di tengah-tengah nanti kita sekat ya, sekat dengan fiber ini yang sudah kita siapkan. Ini fiber ini harganya 190.000 1 meter persegi, tapi ini bisa menjadi kira-kira 6 unit ini digunakan untuk menyekat gitu sehingga bisa menahan sampah. Kemudian sampahnya nanti cairannya akan turun ke bawah sehingga masuk ke kompartemen yang bagian bawah ini. Nah, untuk merakit ini maka kita buat beberapa lubang, ada 3 lubang kecil, 1, 2, 3. Ini yang besar, nanti ini tempat outlet untuk pemanenan kompos cairnya. Sementara untuk lubang ini adalah untuk memasukkan sekat-sekat penyangga. Jadi baik yang lebar maupun panjang juga dikasih lubang gitu. Nah, ini akan saya peragakan. Yang pertama saya akan rakit dulu mengenai outletnya. Nanti ini digunakan untuk mengeluarkan kompos cair hasil proses composting ini. Ini kita masukkan dari dalam begini kira-kira. Ini semuanya berasal dari plastik sehingga anti karat ya, dan mudah perakitannya, sehingga ditekan aja ada karetnya sehingga bisa mengencang sendiri. Gitu juga kalau mau melepas gitu sama. Ini sudah kenceng ini ya. Kemudian kita siapkan ada pipa pralon plastik kecil. Ini pipa listrik, harganya murah sekali, anti karat, tidak pernah rusak.
ya, kecuali dipatahkan nanti. Kemudian kita pasang sebagai penyangga nanti di sini satu aja ya. Kemudian bentar, agak repot. Nah ini, jadi di dalam menyilang seperti ini, kalau boleh dianu menyilang. Kemudian sebagai penyangga ini kita masukkan 3. Oh, 2, 3. Keras. Ya, satu lagi. Ini fungsinya hanya sebagai penyangga sampah yang kita masukkan ke dalam tong ini. Keras sekali. Ada. Ya, nih. Kemudian ini sudah jadi, hanya tinggal kita masukkan penyekatnya ini. Penyekat ini kita belah jadi 2 separuh, tidak dipotong tapi belah aja, sehingga bisa, kalau tidak dibelah kan tidak bisa masuk ke dalam, tapi kalau ini dibelah, ini kemudian bisa kita masukkan sebagai penyekat ya. Kemudian kita buka di dalam ya, sehingga bentuknya semacam ini. Bisa dilihatkan. Kalau sudah, berarti ini sudah hampir jadi. Nah, kemudian ditutup. Jadi nanti kalau digunakan untuk mengolah sampah, setelah sampah dimasukkan, kemudian kita semprot dengan cairan yang kita kasih E4. Nanti ditutup kalau sudah. Ini, jadi tutupnya double. Ini sangat rapat sekali karena yang atas ini prosesnya anaerobik, yang bawah adalah aerobik itu. Ini ya, udah jadi nih. Nah, kemudian setiap kita memasukkan sampah ke sini harus kita semprot dengan air yang sudah dikasih efektif mikroorganisme. Nah, saya nggak punya takaran khusus, tapi prinsipnya ini satu kira-kira beli ini ada 4 liter ini mungkin ya. Ini kita kasih kira-kira 4 tutupnya ini. Ya, sehingga nanti warnanya sampai dengan coklat. Ini adalah mikroorganisme pengurai yang nanti akan menguraikan sampah menjadi cair. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung ya. Jadi sangat mudah. Kemudian nanti kita tutup, sehingga nanti setiap kita memasukkan sampah ke dalam tong ini harus kita semprot kurang lebih ya 15-20 kali semprotan begitu. Kalau kita coba ya sampahnya tidak ada, tapi sampahnya nanti kita lihat di lapangan. Jadi disemprot gini nanti, jet gitu. Nah, sudah, itu tutup rapat. Kenapa harus rapat? Karena biasanya sampah kalau udah busuk ada larva, kemudian larvanya bisa keluar. Kalau hanya ditutup dengan yang ini nanti bisa keluar lewat sela-sela, tapi kalau ditutup dengan ini sangat rapat sekali sehingga larvanya tidak keluar dari tong, dan lama-kelamaan larvanya akan mati ya. Jadi kira-kira itu cara perakitan dari komposter ya, yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Nanti kita lihat masyarakat yang sudah menerapkan atau mengaplikasikan komposter ini.
Saya Kristina, alamatnya di Ngawen, RT 3 RW 15, Kelurahan Mangonsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga. Saya gunakan komposter ini atau composting itu 6 bulan yang lalu. Manfaat yang saya rasakan dari komposter ini, kalau hasilnya untuk pupuk, tapi kalau di lingkungan kita menjaga lingkungan, karena kemarin kalau buang sampah itu langsung semua dicampur. Sekarang sudah saya pilah mana yang sisa makanan, mana yang sisa kita masak. Kalau sisa makanan dan sayuran yang waktu nyayur saya masukkan ke komposter, terus saya kasih cairan itu. Tidak ada hambatan yang besar, tidak ada kendala yang besar, cuma memang harus bersih karena banyak binatang yang ada di pengurai ini, jadi harus kita bersihkan. 6 bulan berarti setiap bulan saya memanen 1 kali, berarti 6 kali panen. Kita manfaatkan secara manual, jadi saya ambil berapa yang sudah saya panen tadi, saya kasih air, langsung saya ke tanaman. Nama saya Ibu Kriswati, alamat Ngawen, RT 3 RW 15, Kelurahan Mangonsari, Kecamatan Sidomukti. Kurang lebih kepakai komposter itu kurang lebih 6 bulan. Ya manfaatnya ada juga, ada cairannya itu. Tapi ini kalau dibuka tuh baunya aduh, sama apa? Ada urat ya, apa itu namanya, putih-putih itu. Kewan yang kecil-kecil itu loh. Itu banyak sekali. Panen saya baru 1 kali ini, terus yang lainnya belum saya panen lagi gitu loh. Belum, sudah, tapi taruh di bunga-bunga ini. Tapi ukurannya kan kurang begitu paham ya, cuma saya kasih tutup itu kan, tutup 1 ember gitu. Kayak aduk dulu baru saya siramkan gitu. Ya, nama saya Bu Kristina Tuti. Terus alamat saya tinggal di Ngawen, RT 3 RW 15. Ini sudah hampir setahun ya. Jadi awal Covid itu ya, itu udah mulai. Terus saya udah begitu setengah tahunan lebih baru saya panen juga, karena menurut kebutuhan saya pas itu saya harus panen. Kemudian saya ambil, langsung saya tuangkan ke pot-pot yang dimana tanaman saya ini ada, dan tanpa dosis ya, jadi sekiranya cukup ya sudah gitu. Dan ini alhamdulillah hasilnya tanaman saya jadi subur-subur, daun, bunga mau, yang tadinya tidak mau berbunga itu ada aranska jadi berbunga. Manfaatnya sangat-sangat bermanfaat, terutama mengurangi ini sampah rumah tangga, yang sayuran-sayuran. Kalau yang daun-daun enggak, itu saya tata, saya temen, saya tak kasih ini udah cukup. Jadi sangat bermanfaat untuk rumah tangga, untuk ibu rumah tangga khususnya. Saya tidak merasakan ada hambatan atau kendala. Bisa simpel sekali dan enak. Ya, simpel, enak. Bersyukur ada alat ini. Jadi setelah kita keliling ke rumah-rumah warga, kita sudah melihat beberapa warga sudah mengaplikasikan teknologi ini, dan mereka bisa memperoleh manfaat daripada composting ini. Di antaranya adalah untuk siram-siram taman dan sebagainya, sehingga tumbuh-tumbuhannya itu bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ke depan saya akan tetap mengajak pada masyarakat untuk berpartisipasi di
dalam mengaplikasikan pengolahan sampah dengan komposter ini. Mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lebih bersih dan bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada warga sekitar sini.